Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingkang mugi-mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saking mimbar menika kula selaku khatib mengajak dumateng awak kula piyambak lan dumateng sedaya jamaah kaum muslimin, monggo kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalian sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kita mentaati sedaya perintah-perintahipun Allah, menjalankan perintah-perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ridha lan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam artian kita ninggalkan sedaya larangan-laranganipun Allah lan larangan-laranganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi untuk menghindari murka Allah lan melindungi diri saking nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keranten kalian ketakwaan seseorang hamba akan mendapatkan kemuliaan. Keranten karena ketakwaan surga yang seluas langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wading kesempatan Jumat kali menika saya mengajak dumateng awak kula piyambak lan dumateng jamaah sekalian, marilah kita benar-benar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mimbar menika kula mengingatkan awak kula piyambak lan dumateng jamaah sekalian akan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge sedaya kesainan kita, kangge kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan wonten ing alam dunia, lebih-lebih benjang kebaikan wonten ing alam akhirat. Sedaya kesainan adalah milik Allah. Sedaya keberkahan adalah milik Allah. Kebahagiaan adalah milik Allah. Lantas kepada siapa kita memohon kalau bukan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keimanan adalah Allah yang memberi. Ketakwaan adalah Allah yang memberikan anugerah. Kita saged beribadah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saged khusyuk adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita. Kita saged memiliki akhlak yang mulia adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta semua kebaikan-kebaikan tadi, kemudian kepada siapa lagi? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sedaya mengetahui pilih pahala ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan siksa adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Surga adalah milik Allah, neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memohon surga, kalau kita tidak menginginkan neraka, kemudian kepada siapa lagi kita berdoa dan memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih kita samangke gesang wonten ing suatu zaman yang sangat dibutuhkan, yaitu doa. Kita hidup dalam sebuah masa yang doa itu adalah kebutuhan utama kita.
Bahkan doa adalah senjata kangge hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian saking kita kathah di antara menungso ingkang boten semerap napa niku kedudukanipun doa. Boten semerap utawi dereng paham apakah kedudukan doa dalam kita gesang wonten alam dunya lan dalam kita beribadah wonten ing kesempatan gesang kita wonten ing alam dunya menika. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah inti daripada ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu hakikatnya adalah ibadah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan dumateng kita sedaya agar kita menjadi orang-orang yang gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tampak dalam diri kita bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, akan aku penuhi doamu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata doa adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita mengaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat menika sangat tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam lanjutan ayat Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menyangka Allah itu seperti manusia. Kalau kita meminta kepada manusia sekali, dua kali, tiga kali akan muncul kebosanan. Ini orang minta terus. Apalagi minta sampai 10 kali, 20 kali mungkin dia akan marah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, zat yang kalau kita minta, kalau kita berdoa, kita mohon, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan ayat ini adalah ayat yang dikelilingi oleh ayat-ayat yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan ayat ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga berfirman seperti ayat sebelumnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka Allah Subhanahu wa taala langsung
menjawab, ya. Tidak usah tidak memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad katakan, tidak, ya. Padahal ayatnya adalah berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, ya, maka langsung Allah yang menjawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi, aku akan memenuhi doa seorang hamba apabila dia mau berdoa, dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba itu beriman. Fal yu'minu bi, maka hendaknya mereka beriman kepadaku. Fal yu'minu bi wal yastajibu li, dan memenuhi perintah-perintahku, la'allahum yarsudun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang lengah tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin menggantungkan kepada ibadah-ibadah yang lain, dan dia tidak beribadah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa, jamaah kaum muslimin, adalah sebuah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Boten enten sesuatu pun yang lebih mulia, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi berdoa. Oleh karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa adalah sebuah kondisi di mana seorang hamba benar-benar memohon kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekurangannya, mengakui kelemahannya, dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang yang berdoa, sebanyak apapun doa yang dia lakukan, maka tidak akan merugi. Tidak akan merugi orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat ketika dia berdoa ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan iman dan tauhid yang benar. Kemudian doanya tidak ada unsur yang mengandung dosa ataupun memutus tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika telah memenuhi syarat-syaratnya, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihda thalas." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang mana doa itu tidak mengandung dosa. Ya, mungkin ada doa yang isinya dosa, doa yang isinya adalah untuk mencelakakan orang lain, doa yang mungkin isinya adalah melaknat teman-temannya sendiri dan yang lainnya, dan tidak mengandung qati'atur rahim, tidak mengandung memutus tali silaturahim. Maka doa ini, jamaah kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu Allahu biha ihda thalas, kecuali Allah akan memberikan kepada hamba tersebut satu di antara tiga pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dengan segera. Allah segerakan doanya, dikabulkan seketika. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, dan itu sering terjadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa turun hujan, belum selesai doanya sudah hujan dan jamaah pulang dari masjid dalam keadaan hujan lebat. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengijabahi doa para hambanya seketika itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa imma ayyuddakhirahallahu lahu fil akhirah, wa ayyaddakhirahallahu lahu fil akhirah, atau Allah akan simpan doa itu dan akan diberikan nanti di akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya lebih enak mana pemberian ataupun permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat, tentu kita semuanya akan berpikir tentu di akhirat. Kalau seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku membangun rumah. Sudah lama aku belum punya rumah, aku hanya ngontrak, aku hanya nyewa dan yang lainnya. Dia memohon kepada Allah rumah. Mampukah Allah memudahkan dia untuk membangun rumah? Allah Maha Kuasa. Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang diharapkan. Disimpan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan di akhirat. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah, bukankah itu di surga Allah Subhanahu wa taala? Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara doa-doa kita yang mungkin kita rasakan belum ada hasilnya, atau kita berdoa sudah berdoa ya berhari-hari bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun, tapi kita merasa tidak melihat hasil daripada doa yang kita lantunkan, maka kita harus yakin jemaah kaum muslimin bahwa di antara kemungkinannya adalah wa imma ayyaddakhirahallahu lahu fil akhirah, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan doa itu untuk diberikan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dengan cara yang lain, yaitu Allah akan hindarkan dari orang tersebut sebuah keburukan, sebuah bahaya, sebuah musibah yang derajatnya, yang nilainya semisal dengan apa yang dia minta. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha lembut, Allah Maha mengetahui, Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Kadang jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering kita merasakan atau menimpa pada diri kita, mungkin suatu saat kita akan terjadi kecelakaan, hampir saja tinggal beberapa senti bis ataupun truk ataupun apa sudah hampir menyentuh kendaraan sepeda motor kita. Kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan tersebut. Bisa jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, permohonan rizki yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kekayaan, kita meminta apa, kita meminta itu dan yang lainnya, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita diselamatkan dari kecelakaan. Kalau sekiranya kecelakaan itu terjadi, maka mungkin bisa dana ratusan juta kita keluarkan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kemuliaan doa yang hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ulasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka mengatakan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, idzan nuksir, kalau begitu kita perbanyak saja doa ya Allah, ya Rasulullah.
Kalau kita perbanyak berdoa kepada Allah, maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar, dan Allah akan memberikan lebih banyak kepada kalian. Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat, Bapak, Ibu-ibu sedherek-sedaya ingkang mugi-mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh di antara doa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lantunkan, dan bahkan doa ini harus kita ucapkan 17 kali dalam satu hari satu malam, dan bahkan salat kita tidak akan sah kalau kita tidak berdoa dengan doa ini. Salah satu contoh adalah doa yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, doa yang paling indah, doa yang paling sempurna, doa yang telah diawali dengan pujian-pujian alhamdulillahirabbil alamin, doa yang telah diawali dengan sanjungan-sanjungan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah itu diawali dengan pengagungan kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita masih minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah telah memberikan kita Islam. Allah telah memberikan kita iman. Allah telah memberikan kita ketakwaan. Kita telah tahu Islam, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Allah tetap memerintahkan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, bahkan 17 kali yang wajib sehari semalam? Kenapa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Bahkan kita berdoa ini sampai nanti kematian menjemput kita, dalam keadaan kita sudah payah, tidak bisa bergerak, maka kita tetap salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, meskipun dalam isyarat, kita tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Yang berdoa ini orang awam juga berdoa, para santri juga berdoa, orang yang berilmu juga berdoa, para ulama juga berdoa, para ustadz juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bahkan para nabi juga mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa jamaah kaum muslimin Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk berdoa? Inilah rahasia doa, inilah kemuliaan doa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tetap berdoa. Para ulama mengatakan, kenapa kita tetap mengatakan ihdinas siratal mustaqim, padahal kita telah Islam, kita telah iman, kita telah memiliki ketakwaan, kita telah mengenal Rasulullah dan sunnahnya. Mereka mengatakan bahwa hikmah kenapa kita tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah senantiasa menambah hidayah pada diri kita. Hidayah bertingkat-tingkat jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita memohon hidayah kepada Allah
Mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah kepada kita, menambahkan petunjuk kepada kita, sehingga kita semakin mengetahui apa itu hakikatnya Islam, apa itu petunjuk Rasulullah, seperti apakah sunnah Rasulullah, dan apa saja yang dapat menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin jelas, semakin nyata, semakin terang agama di hadapan kita. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hikmah yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dapat istiqomah di atas hidayah. Kita memohon hidayah tersebut agar Allah memberikan hidayah itu sampai kita meninggal dunia, agar kita istiqomah di atas hidayah dan mati dan meninggal di atas hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya husnul khatimah, meninggal di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kokoh di atas as-sirat al-mustaqim di dunia ini, yaitu di atas Islam, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwa as-sirat al-mustaqim juga akan menanti kita, yaitu jembatan as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kokoh dan teguh dan istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim di dunia, di atas Islam, maka dia dipastikan akan kokoh melewati as-sirat di atas neraka jahanam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله